Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abidi Aziz Faiz. Hari ini kita akan berbicara mengenai teori fungsionalisme agama. Ini berkhim. Ini penting kita bicarakan karena merupakan salah satu tonggak pendiri sosiologi modern. Ini Durkheim itu adalah seorang ilmuwan yang banyak bekerja di dalam pengembangan sosiologi modern. Durkheim lahir 15 April 1858 dan meninggal pada 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Dan Durkheim dikenal juga sebagai orang yang selama ini mendirikan salah satu madhab paradigma sosiologi yang disebut dengan paradigma fakta sosial. Dan paradigma ini sungguh sangat berpengaruh, dipengaruhi juga oleh positivisme di dalam sosiologi maupun di dalam filsafat. Kita akan berbicara dalam konteks ini tentang bagaimana teori Durkheim berkaitan dengan agama. Dia lebih banyak menekankan dan melihat fungsi agama. Selama ini memang banyak ilmuwan di awal-awal itu mencari tentang asal-usul dan the origin of religion. Makanya kemudian banyak juga ilmuwan-ilmuwan terutama di bidang antropologi itu mencari riset di agama-agama suku, dalam mencari asal-usul agama dan sebagainya. Namun kebanyakan dari mereka akhirnya gagal menemukan tentang asal-usul agama itu, tentang the origin of religion itu. Kadang mereka dalam konteks itu harus dikatakan gagal. Sehingga kemudian banyak ilmuwan yang kemudian melihat pada dimensi fungsi agama. Termasuk Durkheim akhirnya melihat pada fungsi agama itu seperti apa. Asal dan akar teorinya Durkheim itu misalnya berangkat atau lahir dari pendekatan fungsionalisme empiris yang menghasilkan misalnya kesimpulan-kesimpulan definitif bahwa agama berperan sebagai perekat sosial dalam masyarakat. Jadi dari pikiran dasar ini sudah kita temukan bahwa sebenarnya agama di dalam konteks ini melahirkan solidaritas dan kerekatan sosial yang sangat kuat. Yang berpikir seperti ini, seperti yang saya jelaskan tadi itu adalah Emile Durkheim yang menghasilkan karya besar di bidang sosiologi agama, yang tentu karyanya yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris itu disebut dengan The Elementary Form of Religious Life atau bentuk-bentuk dasar kehidupan keagamaan. Ya, di dalam buku itu Durkheim banyak menjelaskan juga tentang kehidupan dan bentuk-bentuk dasar keagamaan, termasuk dalam konteks fungsi-fungsi keagamaan di dalam kehidupan masyarakat. Seorang Durkheim itu ilmuwan yang memang fokus dan risetnya menyeluruh di lapangan, ya. Dalam suatu riwayat yang membicarakan Durkheim disebutkan bahwa ia meneliti tentang agama ini di suku Arunta di tengah masyarakat aborigin di Australia, dan itu jangka waktunya sangat lama sekali, yaitu sekitar 15 tahun. 15 tahunan ia riset mengenai hal ini. Ada fenomena suku yang ditemukan Durkheim di suku Arunta atau suku aborigin di Australia itu adalah di sana suku-suku ini terpaksa harus membagi dan memecah untuk mendapat pasokan bahan makanan dengan berburu dan meramu, karena mereka menempati daerah kering dan gurun pasir. Di daerah-daerah yang kering, daerah-daerah gurun pasir di sana itu akhirnya membuat suku-suku di sana itu memecah atau membagi untuk mendapatkan pasokan-pasokan bahan makanan. Di kalangan mereka kala itu kemudian ada praktek-praktek ritual periodik yang menggambarkan kebersamaan dan keterlibatan klan dan keluarga suku-suku. Hal itu nanti memiliki dampak sosial yang sangat signifikan bagi kolektivitas. Jadi situasinya di sana, di suku aborigin itu, karena pasokan makanan mereka harus hidup di tengah-tengah padang pasir misalnya, di tengah gurun atau yang dalam konteks kesulitan makanan. Jadi mereka akhirnya memecah dalam konteks pencarian makanan itu. Namun ada suatu yang disebut dengan ritual periodik
dan ritual periodik inilah yang kemudian mempertemukan mereka kembali. Membangun semacam keterlibatan klan dan keluarga dari suku-suku itu. Justru mereka bertemu, solidaritas terbangun justru dalam konteks ritual-ritual ini. Ya. Nanti ritual-ritual ini pada akhirnya, meski masyarakat tadi sudah memecah dan sebagainya, memiliki dampak sosial yang sangat signifikan bagi pembangunan kolektivitas di suku-suku itu. Itu realitas yang ditemukan Durkheim. Itu akhirnya ritual itu di samping untuk menegaskan mitologi dan tradisi-tradisi tribal, praktek-praktek religius itu menciptakan kondisi emosional yang amat kuat atau gairah hidup kolektif. Jadi justru dalam konteks ini tradisi ritual periodik itu menciptakan gairah kehidupan yang kolektif atau collective over reasons, pembentukan ulang dan perekatan hubungan dalam suku-suku. Tadi dikatakan suku memecah karena proses pencarian mata pencaharian dan sebagainya. Lalu ada ritual periodik yang mampu menyatukan mereka. Justru ritual ini yang kemudian nanti menegaskan dan menguatkan dan bahkan menciptakan kondisi emosional yang amat kuat atau gairah hidup kolektif, yaitu semacam pembentukan ulang dan perekatan hubungan dalam suku. Karena itu kolektivitas sosial suku Arunta dan masyarakat aborigin bergantung pada keterlibatan praktek religius tertentu. Sebenarnya kalau kita contohkan, misalnya kalau kita pakai cara berpikir ini dalam melihat kita, bisa kita contohkan pada ritual periodik mudik misalnya. Kita ini masyarakat Jawa, Madura misalnya itu ya, atau masyarakat di luar Madura. Ini mereka dalam mata pencaharian memecah ke berbagai kota, ke berbagai negara dan sebagainya. Tapi nanti ada kerinduan, ada kolektivitas yang tetap terbangun misalnya ketika proses Ramadan tiba dan hari raya tiba, sehingga akhirnya mereka pulang dan membangun kolektivitas itu kembali, membangun gairah hidup kolektif, pembentukan ulang perekatan relasi sosial yang selama ini terpecah, misalnya melalui ritual keagamaan yang disebut dengan hari raya misalnya, jika kita mencontohkan dalam konteks kita sekarang. Jadi masyarakat Arunta percaya pada totem atau totemisme, yaitu sesuatu yang dapat berupa objek tertentu seperti tanaman atau binatang yang kemudian itu disakralkan oleh masyarakat sebagai simbol identitas. Yang kemudian disakralkan sebagai simbol bagian dari identitas. Totemisme ini merupakan bentuk paling asli atau primitif dari agama. Kalau kata Durkheim begitu, totemisme yaitu suatu yang dapat berupa objek tertentu yang itu nanti disakralkan oleh masyarakat Arunta. Ya. Nah, kalau kita kembali ke teori, asumsi teori Durkheim itu dibangun dari beberapa hal. Pertama, asumsinya bahwa agama memiliki fungsi sosial. Jadi itu, agama itu bukan ilusi, melainkan merupakan fakta sosial yang dapat diidentifikasi dan mempunyai kepentingan sosial. Jadi beberapa ilmuwan seakan-akan melihat itu agama sebagai ilusi. Tapi dalam konteks ini Durkheim melihat agama itu bukan ilusi, tapi agama memiliki fungsi sosial. Yang kedua itu agama mengikat anggota masyarakat dalam suatu proyeksi sosial bersama. Jadi asumsi yang kedua itu bahwa agama mengikat anggota masyarakat dalam suatu proyeksi sosial bersama, yaitu semacam sekumpulan nilai dan tujuan bersama yang bersifat sakral dan mengikat sehingga membentuk solidaritas sosial. Rujukan real simbol religius bukan totem atau dewa itu sendiri, akan tetapi masyarakat itu sendiri. Jadi sebenarnya yang dilihat oleh Durkheim itu bukan totemnya, bukan sesuatu bentuk yang disakralkan itu, tapi masyarakat yang membangun kesepakatan itu yang sakral. Jadi kesepakatannya itu yang sakral. Karena masyarakat yang memiliki otoritas supra individual, masyarakat itu suatu perkumpulan individu yang itu sifatnya nanti mengikat. Jadi masyarakat itu nanti terdiri juga memiliki seperangkat aturan-aturan yang itu mengikat individu-individu. Ya. Maka masyarakat dalam konteks ini yang memiliki otoritas supra individual.
Sebab ketika Anda masuk pada ruang kehidupan masyarakat, maka masyarakat itu sendiri yang kemudian memiliki aturan-aturan yang memaksa Anda untuk berperilaku sesuai dengan kehidupan masyarakat itu. Kesinambungan dan eksternalitas untuk meningkatkan kewibawaan dan kepatuhan seorang individu dalam konteks itu ya. Jadi masyarakat dalam konteks ini memiliki otoritas supra-individual, memiliki kesinambungan dan eksternalitas untuk meningkatkan kewibawaan dan kepatuhan bagi seorang individu. Nah, mari kita lihat bagaimana agama sebagai bagian dari integrasi sosial atau yang berfungsi sebagai integrasi sosial. Satu, di sini agama memiliki fungsi mengintegrasikan masyarakat dalam suatu tatanan moral. Di agama bukan ilusi, tetapi agama dalam konteks ini memiliki fungsi mengintegrasikan masyarakat dalam suatu tatanan moral tertentu. Anggota masyarakat masing-masing memiliki peran dalam menyusun tatanan moral melalui aktivitas ritual suci sebagai tindakan kolektif yang mencerminkan solidaritas kelompok. Ya. Artinya masyarakat dibangun di atas entitas dan realitas moral. Ritual-ritual agama meningkatkan kesadaran dan loyalitas kelompok. Dengan demikian agama menentukan struktur sosial suatu masyarakat. Jadi agama fungsinya dalam konteks ini sebagai integrasi sosial. Selain itu, agama juga mengendalikan perilaku menyimpang pada satu sisi dan pada sisi yang lain meningkatkan harmoni dan solidaritas sosial. Jadi agama kalau sudah disepakati sebagai sistem aturan, sebagai legitimasi sosial, maka agama dalam konteks itu dia memainkan proses pengendalian terhadap perilaku-perilaku patologis, perilaku-perilaku menyimpang dari anggota masyarakat itu sendiri. Dalam konteks ini juga nanti akhirnya agama meningkatkan ruang harmoni dan solidaritas sosial di dalam kehidupan masyarakat. Agama juga meningkatkan kepatuhan dan loyalitas dalam masyarakat. Kalau bicara soal loyalitas itu sudah paling tentu. Ya. Dengan demikian ia percaya bahwa agama sebenarnya adalah pemujaan pada masyarakat. Nah ini Durkheim kemudian melihat agama ini sebenarnya pemujaan pada masyarakat karena kesepakatan-kesepakatan itu yang kemudian mengikat dan mereka tidak melanggarnya. Kesepakatan yang ada dalam masyarakat itu yang kemudian dipatuhi sedemikian rupa dan dia yang mengendalikan. Karena itulah kemudian Durkheim melihat bahwa sebenarnya agama adalah pemujaan pada masyarakat itu sendiri. Karena di sana aturan kesepakatan itu dibangun. Sebagai kehidupan yang lebih besar dari dirinya adalah sosial dan dirinya juga persepsi yang sifatnya supranatural. Ya. Karena itu dalam konteks ini nanti Durkheim melahirkan istilah yang sangat menarik gitu ya, yaitu istilah sakral dan profan. Jadi agama sebenarnya tidak berisi kepercayaan pada roh-roh atau dewa-dewa, kata Durkheim. Akan tetapi agama didirikan di atas perbedaan kategoris antara dunia yang sakral dan profan. Mari kita lihat apa itu maksudnya. Sakral dalam konteks ini bermakna suci, disucikan atau dianggap suci, atau dia yang memiliki kualitas ilahiyat gitu ya. Berkaitan dengan kepercayaan bahkan keimanan. Sedangkan profan adalah kebalikan dari sakral, masuk kategori-kategori kebudayaan yang biasa. Kedua hal ini secara konsep bisa dibedakan, tapi dalam praktek kadang berkesinambungan. Setiap agama akan selalu ditandai oleh dikotomis antara yang sakral, yaitu yang suci, dengan yang profan atau yang duniawi. Dalam konteks ini, agama sebagai fakta sosial, keyakinan dan ritus-ritus religius merupakan fakta-fakta sosial, sebab keberadaan keyakinan dan ritus tersebut benar-benar bersifat individual, bersifat eksternal bagi individu, dan mempengaruhi cara berpikir dan berperilaku individu dalam mengintegrasikan diri dalam dunia sosial. Karena itu nanti kita bisa lihat dalam pikiran-pikiran Durkheim itu ya, religion atau religio itu berarti ikatan bersama maknanya. Jadi religion atau religio itu ada maknanya nanti adalah ikatan bersama. Dalam konteks ini agama merupakan kontrol terhadap manusia dengan cara menetapkan aturan atau ritual yang pada akhirnya akan menciptakan keteraturan mutual, perekatan hubungan sosial. Agama menyediakan resin atau rhetoric yang digunakan untuk mengatur dan menata tubuh individual dan tubuh politis. Institusi moral adalah sesuatu yang eksternal
objektif dan mengikat. Tatanan moral sebenarnya bentuk dari ikatan sosial. Jadi tatanan moral itu adalah bentuk dari ikatan sosial itu sendiri. Sifatnya di luar individu, karena sudah menjadi masyarakat tadi, sifatnya mengatur individu dan memaksa individu. Dia sifatnya eksternal, di luar individu, dan objektif, dan bahkan mengikat individu-individu itu sendiri. Di sini dalam konteks ini agama sebagai jembatan, yaitu dalam konteks solidaritas sosial tersebut, bagi Durkheim, agama berperan menjembatani ketegangan, menjaga kelangsungan masyarakat ketika dihadapkan pada tantangan yang mengancam kalangan hidupnya, baik yang datang dari kelompok lain maupun orang-orang yang menyimpang atau disebut dengan anomi sosial, gitu ya, atau dari kelompok sendiri maupun dari bencana alam. Di sini solidaritas sosial itu justru memperkuat dan menjadi jembatan ketika gangguan-gangguan itu datang dari eksternal maupun internal. Peran pokok agama adalah menyatukan anggota masyarakat melalui deskripsi simbolik suci mengenai kedudukan mereka dalam kosmos, sejarah, dan tujuan mereka dalam keteraturan segala sesuatu. Jadi dalam konteks ini agama kemudian berperan dalam mengikat kehidupan sosial yang lebih kuat, bahwa agama memiliki fungsionalitasnya sendiri di dalam kehidupan sosial. Agama ketika disepakati sebagai bagian dari kehidupan moral suatu masyarakat, maka agama itu kemudian memaksa individu patuh di dalam kehidupan sosial masyarakat itu sendiri, karena ketika agama menjadi aturan sosial maka dia bersifat eksternal yang memaksa individu untuk mematuhi dan mengikuti proses kehidupan sosial itu sendiri. Saya kira itu apa yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi agama, fungsionalisme agama dalam pemikiran Durkheim. Teman-teman sekalian, jika ada istilah-istilah yang tidak dipahami atau mungkin pengertian atau konsepsi yang belum dipahami oleh teman-teman di dalam materi ini, Anda silahkan mengajukan pertanyaan di kolom komen di bawah ini. Nanti akan saya respon pertanyaan-pertanyaan itu dalam bentuk video yang baru. Terima kasih, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.